Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Ari Sumanda, NPM 19745005 dari Prodi Perikanan Tangkap Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang alat penangkapan ikan, yaitu trawl. Nah, sebelumnya kita membahas tentang alat penangkapan ikan. Apa sih alat penangkapan ikan? Yaitu alat yang digunakan nelayan dan pemancing untuk mendapatkan ikan dan hewan laut lainnya. Nah, alat tangkap ikan ini bisa juga seperti bubu, pancing, jaring, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian masuk ke pembahasan trawl. Kata trawl sendiri berasal dari bahasa Prancis trawler dan dalam bahasa Inggris trolling, mempunyai arti yang sama, yaitu dalam bahasa Indonesianya disebut dengan kata tarik atau mengelilingi seraya menarik. Nah, ini adalah bagian-bagian dari trawl. Nah, kemudian kita lihat ada tali selembar, yaitu dua tali yang akan diikatkan ke kapal. Kemudian ada tali kekang, nah di kedua sisinya. Kemudian ada bagian sayap jaring. Kemudian ada tali pemberat, tali ris bawah. Nah, tentu saja ketika ada pemberat ada tali pelampung, tali ris atas. Kemudian ada dan leno. Kemudian ada bagian badan jaring. Nah, kemudian yang di paling ujung itu ada bagian kantong jaring. Nah, cara pengoperasian trawl sendiri cukup sederhana, yaitu yang pertama adalah menentukan daerah fishing ground, yaitu daerah di mana alat tangkap tersebut digunakan. Daerah fishing ground dari alat tangkap trawl ini yaitu adalah daerah laut dalam yang kedalamannya itu memiliki permukaan berpasir atau berlumpur. Nah, kemudian setelah menentukan fishing ground dan dirasa ada ikan di sana, kita menyeting alat atau menyiapkan segala peralatan seperti jaring dan lain-lain. Kemudian kita menurunkan jaring. Nah, dalam proses penurunan jaring ini, penurun jaring dimulai dari bagian kantong, nah dari bagian belakang, kemudian disusul oleh bagian badan jaring, kemudian sayap, kemudian ada bridle line apabila menggunakannya, kemudian outer board dan tali penarik. Nah, setelah semuanya diturunkan, kemudian dilakukan proses penyeretan alat tangkap. Nah, proses penyeretan ini dilakukan dengan menggunakan kapal. Nah, bisa menggunakan 1 atau 2 kapal dengan kecepatan 3-4 knot. Nah, kecepatan ini sendiri dipengaruhi oleh arus, kemudian kecepatan ikan, kemudian ada gelombang dan lain-lain. Nah, diusahakan ketika kita melakukan proses penarikan ini, kita sudah tahu bahwa dalam daerah fishing ground tersebut tidak ada yang namanya karang atau bebatuan yang sehingga menghambat proses dalam pengoperasian alat tangkap. Nah, setelah dilakukan penyeretan, dilakukan proses pengangkatan. Nah, proses pengangkatan sendiri biasanya berlangsung selama 1-2 jam atau yang paling lama 3-4 jam tergantung dari situasi dalam penangkapan. Nah, hasil tangkapan dari alat tangkap trawl ini cukup banyak, yaitu ikan-ikan demersal seperti ikan pate, kuniran, ikan manyung, ikan layur, cumi, kepiting, rajungan, cucut, dan lain sebagainya, ikan-ikan yang menghuni daerah demersal. Nah, kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan trawl. Nah, di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan, yaitu yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan trawl ini yang pertama adalah hasil tangkapan lebih banyak. Kemudian efisien waktu. Efisien waktu di sini adalah kita bisa menangkap banyak ikan dalam waktu yang relatif singkat, 1-2 jam, dibandingkan dengan alat tangkap lain seperti pancing, bubu. Dia menggunakan waktu yang lebih lama dan dapat
penghasilan yang didapatkan juga relatif lebih sedikit. Kemudian dari segi kekurangan itu ada satu, merusak ekosistem laut. Nah, di sini kekurangan dari alat tangkap trawl adalah ketika dia dioperasikan itu dia menangkap segala ekosistem yang ada di laut, baik itu ada ikan kecil ataupun yang belum layak untuk ditangkap. Nah, kemudian yang kedua adalah merugikan nelayan kecil. Nah, merugikan nelayan kecil di sini seperti itu tadi. Ketika bibit-bibit ikan, kemudian karang ataupun tempat tinggal ikan ikut dalam hasil tangkapan, maka tidak akan ada lagi bibit-bibit untuk nelayan kecil untuk ditangkap di waktu berikutnya seperti itu. Nah, itu saja tadi pembahasan dari saya, Ari Sumanda, tentang alat tangkap trawl. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada koreksi silakan berikan komentar di bawah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.